sudah itu ya, sudah lagi dijelaskan pengertiannya apa, uang memang lekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, dulu sebelum mengenal uang, itu kita mengenal barter ya. Mungkin sekarang juga masih ada barter, tapi tidak menjadi yang utama. Barter itu artinya adalah tukar menukar uang. Namun untuk perekonomian dengan sistem barter sendiri itu menghadapi banyak sekali kesulitan. Seperti misalnya yang pertama memerlukan kehendak ganda yang selaras antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, ini yang pertama contohnya, saya misalnya punya hasil bumi ya, anggaplah misalnya beras. Kemudian saya butuhnya itu ikan. Maka saya menukarkan ikan dengan beras dari Anda. Nah, itu dengan catatan ya, itu bisa menukar seperti itu dengan catatan kalau Anda ya, misalnya sebagai nelayan itu memang membutuhkan beras. Tetapi apa jadinya jika saya membutuhkan ikan? Terus Anda sebagai nelayan ternyata tidak membutuhkan beras. Jadi kan akhirnya kan tidak ketemu tuh di situ. Tidak ketemu karena saya beras, Anda itu saya menukarkan beras mau ikan, sementara Anda yang punya ikan tidak mau menukarkan dengan beras. Nah, jadi Anda punya karena kenapa? Misalnya punya kebutuhan lain. Jadi Anda mau misalnya menukarkan dengan sayur, sementara saya tidak punya sayur. Nah, nanti si nelayan ini ya akan ke tukang sayur. Ternyata tukang sayurnya juga tidak butuh ikan juga, dia butuhnya pakaian. Nah, jadi kalau seperti ini dengan sistem barter seperti ini akan sangat sulit ya, karena banyak pihak yang terlibat, kehendaknya itu jadi ini ya, jadi lebih banyak. Itu. Kemudian yang kedua, itu sulit untuk menentukan harga. Jadi standar harganya itu berapa tidak jelas. Misalnya 1 kilo ikan lele itu setara dengan berapa beras. 1 kilo ikan lele setara dengan berapa misalnya sayur bayam. Dan sayur bayam setara juga dengan berapa beras. Itu akan sangat sulit untuk menentukan harga seperti itu. Ketiga, kemudian perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Artinya karena adanya kehendak tadi itu ya, orang tidak semua berkehendak menukarkan barang yang dimilikinya, maka pilihan untuk kita membeli menjadi terbatas. Keempat, menyulitkan pembayaran tertunda. Misalnya mau ngutang dulu ya. Kalau misalnya kita mau ke warung, ngutang ke warung dulu kan bisa ya, ambil misalnya beras 5 kilo, nanti dibayarnya besok. Tapi kalau misalnya barter, kan susah juga. Siapa tahu misalnya si tukang sayurnya hari ini dia butuhnya ikan. Tetapi misalnya kalau kita bayar 2 hari, 3 hari kemudian, ternyata sudah tidak butuh ikan lagi. Jadi sangat susah sekali. Kemudian yang kelima, sulit menyimpan kekayaan. Ya, kekayaan itu jadi misalnya untuk menyimpan beras, beras itu kan tidak tahan lama, ikan apalagi, sayur apalagi. Jadi kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin menyimpan kekayaan dalam bentuk misalnya sayur ya, atau buah yang sudah dipetik. Itu kan tentu menjadi PR ya, PR banget jadinya ya, menjadi sangat sulit untuk kita melakukannya. Kemudian, nah, bagaimana ya konsep Islam dengan konsep konvensional dalam memandang uang? Tapi itu nanti dulu, kita bahas yang ini dulu aja. Uang itu ada dua ya sebenarnya ya. Yang pertama ada commodity money, uang komoditas, dan yang kedua itu ada fiduciary atau uang kartal ya di sini ya. Nah, uang komoditi itu artinya adalah uang yang memang bentuk fisiknya, nilai intrinsik dan nilai ekstrinsiknya itu sama. Misal uang yang terbuat dari bahannya emas, perak, dan seterusnya, atau uang koin yang kita pegang tuh ya, yang uang seribuan yang bahannya dari apa tuh, aluminium atau apalah. Uang 1.000 koin yang kita pegang itu kan sebenarnya juga untuk nilainya kan tulisannya di situ 1.000 ya. Tapi nilainya pun juga sebenarnya 1.000. Memang 1.000 untuk membuat koin seperti itu. Nah, beda kalau misalnya uang yang satu lagi.
Contoh uangnya adalah uang kertas ya. Misal uang kertasnya itu adalah 100.000. Nah, untuk biaya membuat per satu lembar uang 100.000 yang gambar Soekarno-Hatta, itu apakah memang uangnya sebesar itu juga? Apakah memang nilai kertasnya juga 100.000? Nilai kertasnya bukan 100.000, itu jauh lebih murah. Mungkin bisa saja nilainya 500 ya per lembar, atau mungkin ya lebih lebih kecil atau lebih besar, tapi tidak beda jauh daripada itu. Artinya apa? Artinya di sini uang ini ya, uang kartal itu menggambarkan, yang digambarkan itu adalah hanya nilainya yang diakui oleh negara. Itu kenapa ada suara-suara itu ya, bocor? Halo? Ya, Pak. Bocor suara saya ya? Enggak? Dengar. Dengarkan ya? Ya. Eh, Iya. ya, baik, saya lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Nilai uang, Pak. uang 100.000. Nilai uang Uang kartal. 100, nilai uang kartal 100.000. Jadi itu adalah sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh negara dan sudah kita sepakati semua. Artinya sudah disepakati oleh warga, satu warga negara itu sudah sepakat bahwa kita sepakat untuk menggunakan mata uang rupiah yang sekarang kita pakai. Nah, mata uang rupiah pun juga tidak hanya dalam bentuk, bentar, ini koneksinya kurang stabil, koneksi saya kurang stabil. Saya ganti itu dulu ya. Halo? Iya, Iya, Pak. Bapak. Ya, Bapak. Saya bisa ganti jaringan, mudah-mudahan bisa lebih stabil. Nah, uang kartal ya, itu kan tidak hanya misalnya dalam bentuk kita itu ya, uang dalam bentuk yang lembaran 100.000. Bahkan sekarang itu uangnya 100.000 itu ya, nilai uang yang biasa kita belanjakan, itu bisa dalam bentuk digital ya, di dalam Gojek, GoPay misalnya, kemudian dalam transfer bank. Atau misalnya dulu dalam bentuk sekarang yang masih dipakai cek, biljet cek, giro, dan seterusnya. Itu juga adalah bentuk uang juga. Artinya itu bisa ditransaksikan dengan lebih baik dan lebih efisien. Nah, sekarang juga ada lagi yang namanya cryptocurrency. Jadi uang komoditas ya, uang komoditas yang ada itu tidak hanya emas dan perak, bahkan cryptocurrency yang uang-uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya itu juga sudah di, dianggap ya sebagai uang komoditas. Meskipun memang akhirnya ini ya yang kemarin sempat dibahas juga oleh MUI itu diharamkan juga. Ya mungkin karena memang tujuannya adalah untuk itu apa namanya, untuk berspekulasi. Nah, dengan adanya seperti itu ya, kalau misalnya kita lihat cryptocurrency, itu jumlahnya itu sampai ribuan yang ada di luar sana cryptocurrency-nya. Dulu kalau misalnya orang ingin komoditas ya, komoditas yang beneran itu harus menambang beneran ya. Menambang emasnya, menambang peraknya, gali tanah, diolah sedemikian rupa sehingga jadi emas. Tapi sekarang orang cukup bikin kode-kode saja, bikin kode blockchain, kemudian jadikan cryptocurrency, di algoritmanya sedemikian rupa sehingga tidak bisa ditembus, kemudian jadilah itu komoditas. Nanti ada lagi yang koin-koin yang lain. Mungkin jangan-jangan di masa depan ada jutaan koin.
Kalau seperti itu kan akhirnya uang komoditas banyak sekali ya, seperti itu. Nah, tapi kita kembali lagi, bagaimana sebenarnya konsep uang dalam ekonomi Islam. Konsep uang dalam ekonomi Islam yang pertama itu, di dalam ekonomi Islam, uang itu tidak identik dengan modal. Sementara di dalam ekonomi konvensional, uang sering diidentikan dengan modal. Nah, kemudian yang dalam ekonomi konvensional, uang adalah private good, sementara di dalam konsep Islam adalah uang sendiri adalah public goods. Saya juga ini sepertinya sih diambil dari buku Adi Warman Karim ya. Cuma uang sendiri memang dalam ekonomi konvensional ya, itu baik konvensional maupun Islam itu sebenarnya adalah public goods ya. Public goods dalam artian bahwa uang itu adalah milik umum, bukan milik pribadi atau milik masyarakat. Kalau misalnya Anda coba berani ya, coba Anda misalnya bikin video, misalnya bakar uang 2-3 lembar ya, uang 100 ribuan, kemudian Anda videokan. Nah, tidak lama setelah itu ada video yang seperti itu, nanti siap-siap Anda didatangi oleh polisi. Kenapa? Karena ya memang uang itu adalah uang kita, tetapi kalau misalnya kita bakar itu uang, ya jelas polisi itu akan turun tangan. Polisi akan turun tangan. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya public goods. Uang yang kita miliki itu akan sangat berpengaruh kepada kondisi ekonomi ya, kondisi ekonomi yang ada. Karena Bank Indonesia sendiri itu sudah memiliki perhitungan tertentu berapa uang yang beredar di masyarakat, yang di masyarakat itu yang ditabung berapa, yang di deposito berapa, giro berapa, kemudian di tabungan berapa, dan yang beredar di masyarakat berapa, yang ada di Gojek itu berapa, dan seterusnya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengendalikan inflasi. Ya, kalau misalnya kita bakar uang, itu kan juga ya udah bakar dalam arti sebenarnya ya, kemudian diviralkan, divideokan, ya itu jelas sudah pidana ranahnya. Itu ada peraturannya, ada undang-undangnya bahwa kita tidak diperkenankan seperti itu. Jadi saya rasa memang baik konvensional maupun Islam itu tetap adalah public goods juga. Nah, ini kemudian yang ini ya, yang agaknya ini yang cukup berbeda, kan di konvensional pun berbeda. Uang di sini adalah flow concept bagi Irving Fisher ya. Fisher itu jadi ekonom klasik yang menyatakan bahwa uang itu konsepnya adalah flow. Dia harus selalu mengalir agar ekonomi berjalan. Nah, ini berbeda juga nih dengan pandangan dari ekonom Cambridge School. Cambridge School itu adalah bukan dalam artian school di sini bukan dalam artian sekolah ya. School di sini adalah mazhab atau aliran Cambridge. John Maynard Keynes yang mencetuskan bahwa uang itu adalah stock concept. Stok itu dalam artian bahwa dia itu sebagai sesuatu yang bisa ditimbun, dipupuk. Jadi dia adalah komoditas yang bisa ditimbun. Nah, dalam pandangan konsep Islam sendiri, uang juga sebenarnya adalah konsepnya adalah flow konsep. Artinya uang ini dia mengalir ya. Uang mengalir bahwa uang hanya sebagai alat. Jadi tujuan dari adanya uang itu adalah untuk memperlancar aliran barang dan jasa. Baik, ini tadi sudah cukup jelas ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Nah, ini adalah sejarah ya, sejarah penggunaan uang dalam dunia Islam. Nanti Anda tinggal baca sendiri lah ya, ini seperti apa. Nah, ini juga sejarahnya bagaimana. Jadi dulu untuk membuat uang sendiri itu dari ini ya, dari dinar, itu dari emas 22 karat, kemudian dirham ya yang terbuat dari perak. Untuk ininya sendiri takarannya adalah 1 dinar sama dengan 15 dirham. Nah, kemudian ini saat itu ya, saat ada bahan untuk uang baru, yaitu adalah tembaga atau bisa dibilang fulus, tembaga atau fulus. Kemudian ini saat pemerintahan dinasti Mamluk mengalami ketidakstabilan moneter karena terlalu banyak fulus yang beredar.
dan menambah unsur bronze atau fulus dalam uang dirham. Maka nilai intrinsik mata uang tidak didukung oleh nilai realnya. Nah, jadi ada dulu istilahnya adalah money with bad quality fulus will drive out money with good quality. Jadi yang sering dipakai itu akhirnya adalah fulus. Ya, kenapa? Karena orang itu lebih cenderung untuk menyimpan uang yang dinar dan dirham. Jadi ditahan-tahan karena dianggap lebih berharga. Kemudian uang fulus beredar lebih banyak ya untuk transaksi-transaksi. Nah, uang di sini menurut Imam Al-Ghazali sendiri menyatakan bahwa uang itu sebenarnya adalah sesuatu yang netral ya. Beliau menyatakan bahwa uang itu hanya sebagai alat saja, bukan sebagai sesuatu yang utama. Oke, ini masih menurut Imam Al-Ghazali juga. Kemudian pada masa Ibnu Taimiyah di sini ada praktek ini ya, praktek yang menjadikan pencetakan uang sebagai bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Jadi melebur uang yang ada, uang yang berada di pasaran, misalnya seperti emas, perak, emas lah ya, uang dinar, itu dileburkan dulu, kemudian dicampur dengan bahan yang lain. Misalnya bahannya adalah tembaga. Dicampur bahannya tembaga, sepertiganya tembaga, 2/3-nya itu adalah emas. Nah, begitupun juga dengan perak. Jadi dari zaman dulu juga untuk akal-akalan juga sudah ada ya, bukan hanya di zaman sekarang saja. Kemudian ini ya pandangan Ibnu Taimiyah terkait beberapa transaksi tentang bayal ina. Nah, Ibnu Khaldun sendiri di sini beliau concern kepada international trading-nya atau perdagangan internasional. Menurut Ibnu Khaldun, kesejahteraan suatu negara tidak ditentukan oleh jumlah uang yang beredar, namun oleh tingkat produksi dan surplus neraca. Jadi yang digarisbawahi oleh Ibnu Khaldun bukan uang yang beredarnya, tapi sejauh mana produktivitas kita, kemudian surplus neraca. Kalau misalnya melakukan perdagangan internasional dengan negara lain dan memang mengalami surplus ya atau menang gitu ya, artinya bisa plus, lebih banyak ekspor daripada impornya. Nah, Ibnu Khaldun di sini juga beliau menyatakan mata uang tidak harus terbuat dari emas dan perak, namun emas dan perak menjadi standar nilai mata uang. Jadi di sini harus ada reserve-nya ya untuk berapa besarnya emas dan berapa besarnya perak untuk mata uang ini. Kemudian di sini pemerintah harus menjaga nilai mata uang dan menjaga kestabilan harga emas dan perak. Kemudian dalam sistem keuangan barat pun juga dari zaman dulu sebenarnya sudah mengadaptasi sistem penggunaan standar emas. Karena kita di dunia Islam pun juga menggunakan standar emas itu kan awalnya dari Romawi ya. Kemudian perak juga dari Rusia, artinya kan dari barat-barat juga. Nah, kemudian kapan saat melepas uang, oh ya ini ada beberapa kelemahan ya, penggunaan sistem uang emas. Jadi gini, tidak ada yang nomor 2 ya. Tidak ada suatu negara pun yang mampu mengontrol masuk keluarnya emas sehingga sulit untuk mengontrol money supply. Karena dulu ya, waktu tambang emas ditemukan, ini yang nomor 3, tambang emas ditemukan, itu kan akhirnya banyak orang itu memproduksi uang emas ya, mencetak uang emas sendiri, menukarkan emasnya, kemudian akhirnya yang terjadi adalah uang emas itu terlalu banyak sehingga menimbulkan inflasi. Nah, ketika nantinya produksi emas turun seperti tahun 1870-1880-an, maka terjadi deflasi. Jadi ada penemuan dan penambangan emas sendiri itu nantinya akan sangat mempengaruhi inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga. Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua,
Amerika Serikat memiliki 2/3 cadangan emas dunia. Jadi dulu waktu kenapa ceritanya sekarang dolar menjadi mata uang internasional, Amerika itu menjadi negara utama pemenang Perang Dunia Kedua. Waktu Perang Dunia Kedua itu Eropa itu hancur ya, luluh lantak. Memang Inggris juga menang ya. Inggris menang, kemudian Prancis juga menang, dan Rusia juga menang. Tetapi Rusia juga negaranya ikut hancur juga ya, sehingga dia harus membangun kembali negaranya. Kemudian Prancis juga luluh lantak juga, sama meskipun menang tapi jadi arang juga ya, diluluh lantakkan oleh tentara Jerman. Begitu juga dengan Inggris yang sama juga luluh lantak juga, sehingga negara pemenang perang di Eropa seperti Rusia, Prancis, dan Inggris mereka fokus kepada negaranya sendiri ya. Sementara negara-negara lain, Jerman apalagi Belanda, kemudian Spanyol, Italia semua hancur semua, jadi harus dibangun kembali ya negaranya. Nah, Amerika Serikat sendiri mereka menang, tetapi mereka negaranya tidak hancur. Yang hancur itu hanya Pearl Harbor saja yang ada di Hawaii. Kalau misalnya Anda baca sejarahnya Perang Dunia Kedua. Setelah itu di mainland-nya Amerika, di daratan utama Amerika, bahkan satu butir peluru pun tidak ada yang jatuh ke sana. Sehingga bisa dikatakan bahwa negaranya tidak perlu membangun apa-apa. Nah, maka saat setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat ini menjadi kreditur ya, menjadi rentenir bagi negara-negara yang kalah perang di Eropa, bagi Jepang juga, bagi mungkin bagi Perancis Inggris sih sebenarnya tidak ya, Perancis Inggris Rusia tidak, tapi mereka fokus membangun negara sendiri. Nah, karena menjadi negara yang paling kaya saat itu dan cadangan emasnya juga banyak ya, karena ngasih kreditan ke negara-negara lain sehingga emasnya kan juga bertambah. Kemudian setelah itu ditetapkan, maka Amerika saja yang menjadi mata uang dolar yang menjadi standar internasional. Tapi saat itu tahun-tahun segitu memang bank sentral itu mencadangkan mata uang tertentu ya. Bukan mata uang, mencadangkan sejumlah emas tertentu untuk membackup mata uang yang ada. Nah, ini memang dibatalkan ya secara sepihak pada tahun 1971. Jadi mulai saat itu mata uang Amerika sudah tidak di-backup oleh emas lagi. Jadi pada saat itu memang hanya Amerika Serikat yang membackup dolarnya itu dengan emas. Semua sepakat. Jadi udah Amerika saja yang membackup emasnya. Nah, namun banyak memang negara-negara di dunia yang menganggap bahwa lebih aman sebenarnya memegang emas fisiknya saja daripada memegang dolar Amerika, meskipun Amerika sudah menjamin. Jadi sebelum tahun 1970 banyaklah berbondong-bondong untuk menukarkan dolar mereka dengan emas. Diambil-ambilin akhirnya cadangan emasnya. Sehingga mungkin juga melihat bahwa kalau seperti ini nanti Amerika juga tidak kebagian emas kan akhirnya. Akhirnya udah waktu itu presiden itu Richard Nixon udah dilepas saja tuh Bretton Woods, sehingga mulai tahun 1971 mata uang kita sudah tidak ada lagi ya di dunia yang di-backup dengan mata uang emas. Nah, ini menurut si penulis dalam slide ini, semenjak semenjak tidak diberlakukannya lagi uang emas, terjadi dua fenomena, yaitu yang pertama tingkat inflasi tinggi, dan kedua tingkat nilai mata uang tidak stabil, dan selanjutnya adalah ketidakstabilan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Nah, saya sudah memaparkan slide ini, namun saya juga bukan berarti saya memaparkan, namun saya setuju. Kalau ditanya, saya sebenarnya kurang setuju bahwa apa yang terjadi sekarang, inflasi tinggi, kemudian nilai tukar mata uang tidak stabil, kemudian ketidakstabilan ekonomi dan kehidupan masyarakat itu disebabkan oleh karena kita meninggalkan mata uang emas. Saya tidak setuju. Yang pertama mungkin
kalau dibilang ada pengaruhnya, iya bisa jadi ada pengaruhnya. Akan tetapi pengaruhnya berapa besar, apakah itu dominan yang memang menjadi pertanyaan. Itu pertama. Kedua, memang kalau dilihat dari transaksi ya, dulu kalau misalnya kita bicara zaman dulu ya, sebelum tahun 1970, anggaplah apalagi misalnya sebelum tahun 1945 ya. Kalau ditarik ke belakang lagi mungkin saat dinasti Abbasiyah, Umayyah, dulu ini apa namanya transaksi perdagangan internasional itu tidak sesibuk sekarang, tidak sehektik sekarang. Nah, kita misalnya nih mau berdagang internasional lewat Shopee, Shopee apa tuh ya? Shopee Asia atau Shopee apalah. Jadi bukan Shopee yang lokal. Kita misalnya bisa belanja barang-barang kebutuhan lewat Shopee itu langsung ke Shopee yang di Cina itu ya. Dari luar negeri sudah bisa. Mesen dari Amazon itu juga bisa. Nah, zaman dulu 100 tahun yang lalu, hal seperti itu 100 tahun yang lalu, hal seperti itu hampir tidak mungkin bisa dilakukan secara individu. Apalagi kita mesennya itu sambil dengan menggunakan jari-jari kita saja, habis itu sudah langsung terkirim. Nah, jadi tidak sesederhana itu. Artinya apa? Artinya bisa jadi memang ada pengaruh mata uang emas juga, namun apakah itu dominan atau tidak itu menjadi pertanyaan. Yang kedua, kita transaksinya pun juga sudah sangat kompleks ya. Apalagi misalnya kita transaksi juga sudah menggunakan GoPay. GoPay itu kan sebenarnya kita bisa memesan apa saja, bahkan perdagangan ke luar negeri pun juga bisa pakai kartu kredit. Dan itu baru dari sisi kita sebagai individu. Bagaimana dari sisi internasional? Dari sisi misalnya ekonomi internasional sendiri, kita mau belanja ya, bukan belanja. Pemerintah itu menerima banyak investasi dari negara lain. Pemerintah banyak ngutang dari negara lain kemudian ini menginvestasikan uangnya itu di kita. Nah, tidak hanya antar negara ya, government to government, bahkan bisnis to bisnis yang lintas negara. Gojek ya, Gojek Tokopedia sekarang jadi konsorsium Goto. Goto itu mereka dapat bukan pinjaman ya, dapat suntikan dana dari luar negeri ya. Dapat dari siapa ya, kalau Gojek itu mungkin dari Temasek ya, dari Temasek Singapura, dari Google juga mungkin ada ya, Google ada, jadi dari luar negeri mereka dapat dana-dana dari luar. Nah, kalau zaman dulu 100 tahun lalu atau mungkin kalau kita berbicara saat masa perang salib ya dulu ya. Dulu tidak ada perdagangan yang sekompleks itu, perdagangan yang sampai sebesar itu transaksinya. Kalaupun ada perdagangan internasional, ya itu hanya pedagang-pedagang ya dengan skala lebih kecil aja ya. Yang mungkin pada zaman Rasul juga sudah ada pedagang-pedagang dari Persia, pedagang-pedagang dari Romawi ya, dari Romawi juga ada seperti itu. Tapi besaran transaksinya tidak terlalu besar, tidak seperti sekarang. Nah, memang dengan adanya perdagangan seperti itu, kita juga mungkin agak skeptis juga kenapa kita harus melakukan perdagangan internasional. Kenapa kita tidak dipenuhi semuanya dari dalam negeri. Nah, dengan adanya perdagangan internasional, dengan adanya investasi, coba Anda lihat, setelah Perang Dunia Kedua tahun 1945, sampai sekarang ya, berarti sudah hampir 80 tahun berarti ya. Sudah hampir 80 tahun, itu tidak ada perang dunia dengan skala besar lagi. Atau tidak ada perang yang lama ya, seperti perang salib pun juga mungkin bisa dikategorikan perang dunia ya, karena sampai ratusan tahun perangnya. Nah, jadi kalau misalnya sekarang Anda lihat berita Amerika mau serang Cina, Cina mau serang Amerika, Amerika mau Cina mau nyerang Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia di Laut Cina Selatan dan sebaliknya, itu tidak terjadi. Kenapa? Karena adanya perdagangan internasional ini. Jadi suatu saat misalnya Amerika jadi nyerang Cina. Masalahnya, Cina itu adalah salah satu konsumen terbesar Amerika. Satu. Kedua, Amerika juga punya banyak investasi di Cina, punya banyak pabrik di Cina.
Kalau Amerika nyerang Cina, yaitu berarti dia sama saja dengan menyerang diri sendiri. Maka ya dengan adanya perang internasional, dengan adanya investasi, ini juga mengurangi dampak dari adanya perang. Bagaimanapun perang itu bukan sesuatu yang baik ya. Mau itu misalnya perang ya perang karena apa juga Anda coba lihat di Suriah ya, di Suriah atau di Palestina seperti itu apa tidak sedih ya kita melihatnya. Kalaupun juga misalnya seperti itu, apakah mau Indonesia seperti itu? Padahal jalan masuk surga itu kan banyak ya. Jalan masuk surga itu tidak harus perang, ya nggak? Jadi jangan apa ya? Kalau misalnya terkait perang, jangan mikir yang ini setuju perang atau dan seterusnya. Nah, jadi pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah bukan berarti dengan adanya uang emas ini semua masalah ekonomi itu masalah kehidupan sosial ekonomi akan selesai. Kemarin ada tuh ya yang apa tuh yang pernah ditahan polisi ya gara-gara transaksi pasar dinar pasar dirham. Nah sebenarnya sih ini ya mungkin nggak tahu juga kriminalisasi atau apa. Tapi kalau saya pribadi sih terserah sih mau transaksi pakai apa saja terserah. Tapi saya yakin kalau misalnya yang kemarin itu Zaim Saidi ya, Zaim Saidi misalnya diberikan uang Soekarno-Hatta 1 gepok juga insya Allah sih akan menerima dengan senang hati. Kalau misalnya beliau tidak mau menerima, ya nanti kalau dikasih saya siap-siap aja, siap-siap di dekatnya siapa tahu uangnya itu dilempar nanti akan saya ambil uangnya. Nah jadi bukan karena adanya uang emas itu kita lebih baik. Zaman dulu saat Rasulullah masih hidup, beliau kan waktu zaman itu kan menggunakan emas uang emas juga ya, standar emas. Apakah misalnya Abu Jahal atau Abu Lahab itu kemudian menjadi baik juga tidak juga kan dengan adanya uang emas. Orang miskin pun juga waktu itu juga tetap ada, budak pun juga tetap ada, akhlak pun juga ya juga seperti itu. Akhlak maksudnya akhlak masyarakatnya ya. Memang ada yang sudah memiliki akhlak yang mulia, namun juga yang memiliki akhlak yang tidak mulia juga banyak. Begitupun juga zaman pada saat sebelum Nabi Muhammad ya, zaman Nabi Musa, Korun juga selalu menimbun-nimbun hartanya. Waktu itu juga banyak sekali juga orang miskin dan seterusnya. Ataupun juga misalnya eh, pada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah saat kejayaan Islam itu pun juga tetap juga ada orang miskin juga saat itu meskipun memang masih menggunakan mata uang emas. Nah, kalau misalnya berdasarkan data ekonomi makro sendiri memang kalau secara pendapatan real itu memang ada peningkatan taraf hidup ya masyarakat di dunia dibandingkan dengan 100 tahun atau bahkan 300 tahun yang lalu waktu pada masa itu di mana kita masih menggunakan mata uang emas. Jadi pada intinya sebenarnya apa yang menjadi kekayaan yang hakiki tadi kan sudah ada penjelasannya Ibnu Khaldun ya bahwa sebenarnya bukan uangnya tapi produktivitas. Kalau misalnya kita produktif itu menjadi kekayaan yang hakiki. Nah, dulu Spanyol dan Portugis sempat menguasai dunia karena memang mereka itu menguasai emas dunia. Tetapi kemudian di sisi Eropa yang lain, di Perancis, Inggris, Jerman, Belanda, mereka sudah lebih ini ya, ada kebangkitan, Renaissance, mereka bisa menguasai teknologi, bisa bikin segala macam hal, kemudian mereka akhirnya jadi jauh lebih maju dibandingkan Spanyol dan Portugis. Nah, artinya kekayaan yang hakiki itu sebenarnya adalah produktivitas. Yang sebenarnya adalah akal kita. Korea, Singapura, Taiwan, negaranya itu tidak punya apa-apa, tanahnya itu susah ditanami, tidak punya sumber tambang apapun. Jepang juga ya sama. Tetapi mereka itu ini ya punya produktivitas yang baik. Masyarakatnya etos kerjanya bagus, pinter-pinter. Jadi itulah yang membuat mereka kaya. Yang membuat kita kaya bukan jumlah uang yang kita miliki, tapi akal kita, etos kerja kita itu yang merupakan kekayaan yang hakiki bagi manusia. Karena percuma misalnya uang banyak tapi tidak menggunakan akal, tidak punya etos kerja yang baik ya lama-lama kan habis juga ya.
Artinya bukan bentuk uangnya, tapi adalah produktivitas kita untuk misalnya mengatasi masalah ekonomi ini. Nah, udah jam segini, baik. Oke, ini selanjutnya terkait dengan inflasi. Silahkan jika ada yang ingin bertanya ya. Inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa di mana daya beli uang menurun. Contoh gampangnya, 10 tahun lalu, atau mungkin 20 tahun lalu ya. 20 tahun lalu saya ingin masuk Carrefour, sekarang Transmart ya, dulu masih Carrefour. Saya misalnya membelanjakan uang 500.000. Membelanjakan uang 500.000 di Carrefour 20 tahun lalu, tahun 2001, itu dapat satu keranjang troli penuh ya, belanjaan pada 20 tahun lalu. Sekarang 500.000 saya masuk Carrefour, tidak perlu troli belanja, saya hanya butuh keranjang kecil untuk membawa belanjaan saya dengan jumlah 500.000. Artinya apa? Artinya itu yang dinamakan sebagai inflasi, uangnya jumlahnya sama, tetapi apa yang kita dapat 500.000 tahun 2001 dengan 20 tahun setelahnya yaitu 2021 itu sudah menurun. Nah, ini inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus. Sementara deflasi sebaliknya proses penurunan harga-harga secara umum. Jadi simpel lah ya pengertiannya. Nah, jenis inflasi ada apa? Asal timbulnya inflasi misalnya berasal dari inflasi dalam negeri. Misal defisit anggaran. Defisit anggaran jadi anggaran pemerintah defisit, kemudian pemerintah banyak pinjam uang menerbitkan utang. Nah, itu juga bisa menambah uang di masyarakat dan meningkatkan harga. Bencana misalnya gagal panen untuk padi ya, banyak yang ini kemudian harga beras akan naik. Inflasi luar negeri misalnya kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak dunia karena Indonesia minyaknya itu impor semua, maka ya ikut imbas juga ya, kena imbas harga-harga juga jadi naik. Kemudian inflasi karena pengaruh harga, inflasi tertutup, jadi kenaikan harga beberapa barang tertentu. Misal kalau mau lebaran itu harga daging kan mesti naik ya, karena banyak orang yang ngincer daging saat lebaran nanti. Jadi pada makan daging semua. Inflasi terbuka, kenaikan harga secara keseluruhan. Jadi bukan hanya daging. Ini bisa terjadi saat kondisi resesi ya, bukan kondisi resesi. Kondisi menjelang krisis biasanya itu harga naik secara keseluruhan. Inflasi yang tak terkendali, inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus. Ini biasa jadi terjadi saat krisis moneter, saat tahun 98 atau krisis yang lain misalnya saat ini Lebanon sedang krisis, Venezuela sedang krisis. Nah, itu inflasi tidak terkendali jadi harga naik sejadi-jadinya. Inflasi dari parah atau tidaknya, ada yang ringan, sedang, berat, dan kemudian tak terkendali. Nah, Indonesia sendiri memang sepanjang 20 tahun terakhir ya, inflasinya masuk dalam inflasi ringan ya, artinya masih di bawah 10%. Penyebab inflasi, yang pertama permintaan yang lebih besar daripada supply. Jadi seperti lebaran tadi, banyak sekali orang meminta untuk daging, maka harganya naik. Atau misalnya saat awal pandemi COVID-19, itu kan permintaan masker itu kan dan hand sanitizer ya, waktu awal-awal itu kan sangat tinggi, tetapi supply-nya juga sangat rendah. Bahkan tidak bertambah ya, sehingga harganya naik sejadi-jadinya. Kemudian kedua, harga bahan baku maupun biaya produksi. Jadi atas desakan biaya seperti kita misalnya ingin buat tempe ya. Tempe itu kan bahan bakunya kan adalah kedelai. Kedelai itu kan adalah impor. Nah, suatu saat nanti harga kedelai naik, itu otomatis harga tempe juga akan naik. Kemudian ini ada kedua-duanya ya, tekanan permintaan dan dorongan ongkos. Jadi permintaan untuk tempe naik, misalnya mau lebaran, kemudian harga kedelai sebagai bahan baku juga naik. Nah, ini adalah dorongan ongkos, artinya sudah struktural.
Kemudian yang keempat adalah peredaran uang kartal yang tak terkendali, artinya jumlah uang yang ada itu sangat banyak. Kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Jadi saat ekonomi sudah mulai kacau ya, krisis 98 itu juga sudah dipastikan terjadi inflasi. Yang terakhir adalah tuntutan kenaikan upah. Karena tuntutan kenaikan upah ini akan menaikkan biaya produksi agar tetap terus berjalan, maka mau tidak mau harga akan naik. Sehingga ini juga bisa menyebabkan inflasi. Oke, ini secara grafik, tapi nanti ini deh. Nanti silakanlah Anda baca sendiri. Silakan juga nanti jika ada pertanyaan untuk yang ini. Nah, kemudian dalam Islam sendiri bagaimana? Pada dasarnya dalam Islam tidak dikenal inflasi karena mata uang yang digunakan adalah dinar dirham yang memiliki nilai stabil dan dibenarkan oleh Islam. Kondisi defisit pernah terjadi di zaman Rasulullah dan hanya terjadi sekali, yaitu sebelum Perang Hunian. Ini saya ngambil dari, ada sih ya jurnal yang nanti saya kirimkan juga. Sebenarnya saya juga tidak setuju ya, tidak setuju bahwa Islam itu tidak dikenal inflasi. Islam itu pernah ada inflasi juga ya, memang ya. Mungkin ya entahlah ambil dari buku dari mana. Dan tidak berarti bahwa dinar dirham juga tidak menyebabkan inflasi. Seperti sudah dijelaskan tadi, eh, penambahan emas dan perak melalui hasil tambang itu juga bisa menyebabkan terjadinya inflasi karena kelebihan uang. Dan menggunakan uang dinar dan dirham itu juga nggak tahu ya, saya belum menemukan apakah memang ada kewajibannya ya berupa dalil syariahnya, dalil syaratnya dari Quran ataupun hadis bahwa harus menggunakan mata uang eh, dinar dan dirham. Yang saya tahu itu hanyalah ya kewajiban untuk kita itu aja kan bekerja ya untuk produktif, untuk belajar. Jadi bukan bukan menggunakan mata uangnya. Kemudian di sini Al-Makrizi membagi inflasi ke dalam dua macam, inflasi akibat kurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Di zaman Rasulullah pernah terjadi berkurangnya persediaan barang karena kekeringan dan kelaparan, maka ini terjadi inflasi. Nah, ini mengomentari yang tulisan orang ini di jurnal ini. Di sini beliau menyatakan bahwa kondisi defisit pernah terjadi di zaman Rasulullah dan hanya terjadi sekali sebelum Perang Hunian. Bisa jadi ini sebelum Perang Hunian juga atau mungkin pada sisi yang lain ya. Jadi memang agak kurang jelas ininya kondisi kalau misalnya kita lihat dari segi waktunya. Terakhir, inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia terdapat 3 macam, yaitu korupsi, administrasi yang buruk, dan pajak yang berlebihan, juga pencetakan uang yang banyak. Nah, ini kalau yang terakhir ini saya setuju. Menurut para ekonomi Islam, inflasi yang menyebabkan suatu negara menjadi buruk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan gangguan pada fungsi uang, terutama tabungan, nilai simpanan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi perhitungan. Kemudian dengan adanya inflasi, masyarakat juga tidak mau untuk menabung, kemudian mendorong masyarakat untuk berbelanja terutama barang-barang yang bukan kebutuhan pokok dan barang tersier. Kemudian mengarahkan investasi kepada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, dan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti pertanian, industri perdagangan, dan transportasi. Nah, kemudian dalam Islam sendiri dikatakan bahwa uang itu harus dicetak dalam jumlah yang rendah. Karena kenapa? Karena untuk mengurangi efek dari inflasi. Agar kalau dicetak terlalu banyak itu biasanya kan terjadi inflasi ya. Sementara kalau rendah, nah itu nilai mata uang akan lebih kuat tentunya. Kemudian menerapkan strategi dus idle fund, pajak terhadap dana menganggur. Nah, ini juga bisa juga diterapkan ya. Jadi untuk dana menganggur misalnya seperti di giro wajib minimum, kemudian untuk dana-dana yang memang tidak digunakan sama sekali ya, seperti misalnya emas yang ditimbun itu kan sudah ada zakat juga ya. Jadi ada pajaknya untuk itu sehingga orang itu mau untuk menggunakan dananya, tidak hanya untuk pajak, tidak hanya untuk disimpan saja, namun juga untuk didaya gunakan untuk aset yang lebih produktif. Yang terakhir, menerapkan kebijakan fiskal
Kalau misal dilihat sebenarnya konsep di Indonesia kebijakan fiskalnya juga sudah cukup baik ya sistemnya. Namun mungkin dalam pelaksanaannya saja yang memang beberapa masih kurang transparan, beberapa memang masih harus ada yang dibenahi ya. Tentu agar mengurangi korupsi sehingga dana yang ada ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya. Bank itu kan melayani peminjaman uang untuk masyarakat juga kan, Pak. Lalu uang peminjamannya itu sebenarnya dari mana, Pak? Apa dari uang masyarakat dikelola lagi atau gimana? Ya, uang ini dari masyarakat lagi. Jadi bank itu punya duit dari mana? Bank itu sebenarnya ya muterin duit masyarakat saja. Jadi misalnya kita nabung di bank nih. Kita nabung di bank, orang-orang nabung di bank, kemudian uangnya itu kan ada tuh ya. Bank itu kan memang harus ada kewajiban untuk menjaga dananya si nasabah. Kemudian dananya itu juga ya harus ada bagi hasil juga ya, atau ada imbalan untuk nasabah yang mau menyimpan dananya di bank. Nah, itu imbalannya itu dari mana? Tentu bank juga kan tidak bisa menciptakan uang sendiri atau diputar saja. Bank itu soalnya kan adalah lembaga keuangan yang memang profesional, jadi bukan Kanjeng Dimas. Mas, kalau Anda dulu tahu ininya ya, beritanya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dari sini, dari uang yang diterima oleh nasabah penyimpan dana, uangnya itu disalurkan tadi dalam bentuk pembiayaan. Misalnya pembiayaan ke sektor-sektor tertentu ya, perdagangan, industri, atau sektor-sektor lainnya. Nah, tentunya imbalan, bank itu kan meminta imbalan ya, karena suhunya dia ingin harus ada imbalan akan dibayarkan kepada nasabah penyimpan dana. Nah, dari situlah sebenarnya bank itu mendapat untung. Jadi ya diputar sih ininya uangnya oleh bank. Nah, maka kalau misalnya untuk ingin hal-hal yang produktif, untuk yang simpanan yang produktif sebenarnya nabung di bank itu adalah simpanan produktif juga. Kenapa? Karena uangnya kan dipakai oleh bank untuk muterin, untuk disalurkan kembali kepada pembiayaan. Gitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Jadi bukan uang nasabahnya, maksudnya bukan uang nasabahnya Bang, gitu, Pak. Jadi kayak Ya, saya selama ini mikirnya uang nasabahnya gitu, Pak. Jadi dipinjemin ke masyarakat yang lain, terus saya mikir nanti kalau nih nasabah butuh uangnya ada nggak gitu. oh, memang benar sih itu dari uang nasabah sebenarnya, uang nasabah yang dipinjemin ya atau dilakukan pembiayaan ke nasabah yang lain. Nasabah kan ada dua, ada nasabah pembiayaan, ada nasabah penghimpunan dana. Nah, kalau misalnya uangnya ditarik, bank itu sebenarnya udah punya hitung-hitungan sendiri. Jadi ada analisis likuiditasnya, sudah ada historinya, sudah ada untuk jaga-jaga kira-kira berapa uang yang untuk disimpan. Karena sudah ada uangnya, jadi misalnya kita nabung nih, tapi tidak semua uang kita itu oleh bank digunakan seluruhnya untuk pembiayaan. Ya paling ya mungkin 80 atau 70%. Dan tergantung dari pembiayaannya juga. Kalau pembiayaannya dia jangka panjang, tentu tidak ambil dari sumber pendanaan yang jangka pendek. Itu. Oh gitu. Makasih ya, Pak. Ya, baik. Baik, yang lain ada lagi? Pak, saya mau tanya kalau dolar itu kenapa mahal ya, Pak? Dolar mahal karena banyak yang nyari. Pertama sih kalau mata uang, pertama karena banyak yang nyari. Kedua, nilai kurs mata uang kita itu mencerminkan keadaan ekonomi kita. Jadi kalau misalnya mau lihat, ya rupiah kan Indonesia ya ekonominya ya begini gitu ya. Nah, kalau Amerika ya ekonominya mereka lebih kuat, produk-produk ininya lebih banyak. Mereka di perdagangan internasional lebih banyak.
Kalau kita yang kita jual secara internasional paling apa? Paling batu bara, sawit, kemudian karet, kemudian nikel, timah. Itu saja ya. Jadi komoditas-komoditas mentah yang laku di luar negeri. Tapi kalau misalnya bicara Amerika kan banyak. Google ada, Facebook ada, Instagram, YouTube. Itu baru yang online-online. Belum misalnya barang-barang lain. Mobil juga mereka sudah punya. Belum senjata, kimia, produk-produk kedokteran. Produk yang lainnya, film juga banyak. Jadi mereka produktif ininya, masyarakatnya produktif, negaranya produktif, sehingga keadaan ekonominya kuat, maka itu tercermin dari mata uangnya. Atau misalnya mata uang negara lainnya, ya Korea, Singapura, Jepang, Cina, Australia kuat-kuat mata uangnya karena produktif negaranya, menghasilkan banyak barang dan jasa yang berkualitas, yang laku untuk dijual. Nah, jadi itu berpengaruh akhirnya kepada nilai mata uangnya. Belum lagi dari Amerika sendiri banyak yang nyari dolar Amerika karena dijadikan sebagai standar mata uang internasional. Itu sih. Jadi kalau rupiah bagaimana mau biar lebih kuat, ya sebenarnya sih tergantung dari ekonominya juga. Kalau ekonominya lebih kuat ya tentu akan lebih maju juga ininya. Mata uang rupiah bisa lebih stabil. Ya gimana? Sudah terjawab? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kenapa minyak goreng di kita itu bisa dibilang kenaikannya makin meningkat gitu? Oh ya, harga minyak goreng meningkat. Harga minyak goreng inflasi nih ya meningkat ya karena itu kita kan ekspor utama kan sawit ya, CPO. Minyak goreng itu kan bahannya dari CPO. Kemudian sekarang di internasional, nah coba Anda baca-baca berita ya, berita-berita minyak goreng itu meningkat itu sebenarnya karena harga CPO minyak minyak sawit itu ini meningkat pesat ya, harganya sedang tinggi-tingginya di pasar internasional. Terus apa hubungannya dengan minyak goreng dalam negeri? Nah, kalau misalnya Anda jadi pekebun sawit, Anda mau milih mana? Ngejual minyak goreng ke dalam negeri yang harganya juga sama segitu-gitu aja ya dengan dalam mata uang rupiah, atau diekspor ke luar negeri pakai mata uang dolar yang mana harga sawit itu di luar sedang tinggi-tingginya. Anda pilih mana kira-kira? Ekspor. Ekspor. Semua pasti bakal pilih ekspor di sini kalau punya kebun sawit. Sayangnya ya kita kan karena nggak punya kebun sawit kan kita nyuruh-nyuruh orang yang punya kebun sawit disuruh di ini aja, jangan diekspor tapi di dalam negeri saja karena dalam negeri ini sedang minyak goreng sedang tinggi. Ya, ya kalau boleh jujur nih, kalau boleh jujur, Anda akan tetap tetap biar ada himbauan dari pemerintah tetap ekspor atau tetap jual ke minyak goreng dalam negeri? Ekspor atau tetap jual ke dalam negeri biarpun sudah dihimbau oleh pemerintah? Mungkin kalau di dalam negeri harganya minta dinaikin. Ke Pemerintah dalam negeri, Pak, cinta negara. kita negara ya karena belum punya kebun sawit jadinya bilang gitu. Ya kalau punya kebun sawit beda ceritanya, beda lagi. Ya pasti harus ada deal-deal dulu, maka ya itu harganya juga minyak goreng sekarang lagi naik ya karena itu meskipun kita penghasil sawit terbesar di dunia ya. Cuma ya pekebun ya sama pengusaha sawit ya mumpung sekarang lagi untung kapan lagi kan? Kesempatan kan belum tentu datang dalam waktu yang cepat ya. Siapa tahu harganya masih naik terus. Seperti itu. Jadi ya karena itulah harganya bisa bisa meningkat. Ya sebenarnya gampang sih kalau mau nyiasatin. Mungkin paling begini, paling kalau minyak goreng itu naikannya paling 2-3 bulan nanti sudah stabil lagi ya. Ya paling lama nggak sampai setahun lah nanti sudah stabil lagi.
Ya sementara kalau minyak goreng naik, makan yang lain dulu, kukus-kukusan, rebus-rebusan. Minyak goreng dikurang-kurangin, dibakar juga bisa kan, nggak harus goreng. Rebus, kukus, rebus, dipanggang, dibakar, itu kan masih bisa ya. Apalagi rebus dan kukus lebih sehat. Ya mungkin disuruh istirahat dulu dari makan gorengan. Jadi ya seperti itu. Ya gimana kita ngakali juga sih sebenarnya. Iya. Tapi kan buat pengusaha beda lagi, Pak. Pengusaha Ada, gorengan beda lagi. Pengusaha iya. gorengan, pengusaha pecel gitu ya. Pecel ayam juga beda. Ya itulah memang apa namanya dinamika ekonomi pasar sih memang seperti itu. Jadi harus harus kitanya harus sigap ya menyikapi. Realitanya memang seperti itu. Kalau dilarang juga susah juga karena hak dia juga sih sebenarnya. Tapi yang lain juga memang punya strategi juga, tapi ya mau bagaimana ya, susah sih. Kalau kita di posisi misalnya, mungkin kalau di posisi rumah tangga sih bisa dialihkan ya, kita ke itu ya, ke makanan makanan yang ini, makanan yang dikukus atau direbus. Tapi kan mungkin kalau bagi pengusaha misalnya untuk menu makanannya gorengan ya, ayam goreng gitu ya kan nggak mungkin berubah ayam rebus sih sebenarnya. Jadi ya ini harus ada inovasi di situ. Ya memang pemerintah harus campur tangan juga, tapi tidak bisa campur tangan buat tetapin tarif ya. Jadi campur tangannya dalam bikin regulasi sih sebenarnya. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Ada lagi? Bapak maaf, ada yang bertanya via chat, Pak. Oh, nah ini. Ya, ya berarti sih pemerintahnya harus bikin nyaman sebenarnya. Jadi ya bagaimana caranya ya iklimnya dulu dibikin nyaman. Jadi apa ya sesuatunya dia harus dibangun kondusif dulu. Jadi nanti biar diaspora ini bisa kembali ke Indonesia. Ya kalau misalnya di sini apa-apa susah, regulasinya rumit, ya orang-orang juga males juga sih sebenarnya kerja di sini. Ya, jadi sebenarnya itu sih. Sementara itu juga ya dalam negeri pun juga tidak boleh ini juga ya harus harus tetap berusaha juga ya eh, paling tidak dari hal kecil saja, dari hal kecil, dari hal kedisiplinan, dari hal etos kerja, mulai dari diri sendiri, mulai dari kita. Kemudian juga tidak perlu misalnya pintarnya itu harus pintar seperti seperti harus seperti Nadiem Makarim gitu ya, yang kalau dia main itu juga tak perlu seperti itu juga. Jadi bisalah untuk dicicil sih sebenarnya. Apa yang kita bisa kerjakan saja dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih sebenarnya. Semoga bisa menjawab ya.
Baik, masih ada? Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas partisipasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu.